Supriyati, SE, MSc, AKCA, SCPA, CPI. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Studi, dosen pembina kemahasiswaan, dan dosen tim reviewer Unicom, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa Unicom tahun 2021. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Kami selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembacaan aturan sosialisasi PKM, pembacaan doa, sambutan Direktur Kemahasiswaan Unicom, sambutan dan pembukaan sosialisasi PKM 2021 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, sesi foto bersama, pemaparan materi sosialisasi PKM KWU Unicom 2021, sesi tanya jawab, dan penutupan sosialisasi oleh Direktur Kemahasiswaan Unicom. Yang pertama, pembacaan aturan sosialisasi PKM Unicom tahun 2020. Tata tertib webinar. Nama peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama program studi _nama atlet. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung, kecuali saat diberikan kesempatan dalam tanya jawab. Pada saat sesi foto bersama, diminta untuk on kamera, laptop, atau notebook, atau handphone. Semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan lewat chat dengan cara menuliskan nama lengkap, prodi, dan pertanyaan secara ringkas. Pertanyaan akan dirangkum dan disampaikan kepada pembicara. Link daftar hadir peserta dan kesediaan peningkatan proposal PKM mahasiswa akan dibagikan saat sesi tanya jawab. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Ramadan Saiful Bahri AMD.com. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan sejenak kepala dan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya untuk memandu doa dengan tuntunan agama Islam. Bagi hadirin sekalian yang beragama selain Islam, mohon berkenan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk memohon keridhoannya atas kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, siang ini kami hadapkan diri kepadamu. Kami tundukkan hati kami untuk bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kekhusyuan dan keikhlasan dalam doa-doa kami. Ya Azizu ya Basir, di dalam pengawasanmu, kami di siang ini berkumpul dalam sosialisasi program kreativitas mahasiswa Unicom 2021. Karena itu ya Allah, bukalah pintu hati-hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, tak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami dan kami hanyalah hamba-Mu. Kami dalam ikatan perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang kami laksanakan dengan segenap kemampuan kami. Jadikanlah kegiatan kami ini ya Allah, sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung padamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Hari ini kami akui semua nikmat-Mu kepada kami, begitupun kami akui dosa-dosa kami, maka ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu padanya kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan hari ini dan kedepannya berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya sambutan dari Direktur Kemahasiswaan. Mbak Ita, suaranya kurang terdengar, Mbak. Mayadi. Ya, putus-putus di Ita. Acara selanjutnya dari Direktur Kemahasiswaan oleh Bapak Andreas Darmayadi, SIP MSI, PhD. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Teh Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai Wakil Rektor 1 Bidang Akademi Kemahasiswaan, Profesor Dr. Umi Narimawati, Bu Supriyati selaku koordinator PKM, teman-teman Bapak Ibu reviewer PKM, juga teman-teman Kaprodi dan juga dosen pembina kemahasiswaan, serta juga para mahasiswa Ormawa ya, yang saya sayangi. Ya. Alhamdulillah pagi hari ini siang hari ini bisa berkumpul untuk melaksanakan sosialisasi PKM karena Simbel Mawadikti kemarin membuka PKM 2021 ini di awal bulan Februari kemarin dan kita hanya diberikan waktu sangat singkat sampai tanggal 28 Februari. Ini biasanya di luar kebiasaan karena biasanya minimal kita diberikan waktu 2 bulan biasanya. Nah ini makanya kita kemudian dengan cepat harus melakukan sosialisasi pembukaan PKM ini. Saya berharap sekali Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen pembina kemahasiswaan dan juga adik-adik mahasiswa yang hadir di sini bisa turut berkontribusi untuk memperbanyak jumlah proposal yang akan kita kirimkan karena kita berharap tahun ini kita bisa naik klaster dan mudah-mudahan juga proposal-proposal yang didanai oleh Simbel Mawadikti itu bisa bertambah gitu ya. Dan bukan hanya didanai juga kita bisa lolos PIMNAS insya Allah, amin mudah-mudahan. Jadi dengan keterbatasan waktu ini mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi untuk menciptakan peluang-peluang yang baik untuk Unikom, untuk Universitas Komputer Indonesia tercinta ini dengan memperbanyak jumlah proposal yang kita punya karena sedikit banyak kita sudah punya tabungan proposal ya, jadi mudah-mudahan bisa ditambah dalam waktu dekat ini karena nanti akan ada tugas juga untuk UKM dan HIMA untuk minimal membuat 2 proposal, kemudian juga mudah-mudahan banyak tambahan dari Bapak Ibu Kaprodi untuk menginstruksikan kepada teman-teman di Prodi untuk bisa menjadi pendamping dari yang namanya anggota atau kelompok-kelompok proposal yang kita kirimkan. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa saling bersinergi dan tahun ini mudah-mudahan juga jumlah proposal yang kita kirimkan bisa bertambah. Ya, jadi kita berharap sekali dukungannya. Memang waktunya terbatas, tapi itu yang terjadi. Jadi memang kita tidak bisa mengelak lagi dengan waktu karena memang waktunya hanya diberikan. Jadi insya Allah saya yakin dengan tabungan proposal yang kita punya, kemudian juga sinergi dari Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, insya Allah kita tahun ini bisa mengirimkan jumlah proposal lebih banyak dan kualitasnya lebih baik. Karena sejak tahun 2019 kemarin itu kita sudah punya tim reviewer universitas ya, yang kemarin itu saya minta ke Bu Yati untuk menjadi koordinator reviewernya. Kemudian juga kita ada tim mentor juga di mata kuliah kewirausahaan, di mana di mata kuliah kewirausahaan itu juga ada 3 bagian, di mana salah satunya adalah membuat proposal PKM. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa bertambah jumlahnya dan juga kualitasnya bisa lebih baik. Dan saya berharap juga semua teman-teman
di sini tidak berkeberatan untuk menjadi pendamping, karena kita ada tulisan tapi nanti tidak ada pendampingnya juga, tidak bisa masuk juga ke Bemawa. Mungkin itu saja dari saya, nanti akan banyak diberikan oleh Bu Yati selaku koordinator PKM. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andreas Waalaikumsalam. PhD selaku Direktur Kemahasiswaan atas sambutannya. Sambutan dan pembukaan sosialisasi PKM 2021 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Umi Narimawati DRA MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang cerah ya, dari kemarin kita diguyur hujan habis-habisan. Hari ini sudah mulai reda. Jadi alhamdulillah atas nikmat sehat yang diberikannya kepada kita semua, sehingga meskipun melalui daring dunia maya kita masih bisa bertatap muka. Terima kasih kepada Andreas Darmayadi PhD, adik saya selaku Direktur Kemahasiswaan, yang telah menginisiasi kegiatan sosialisasi PKM pada hari ini. Adik saya yang saya banggakan, Ibu Supriyati, ya, yang sangat rajin. Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi pengalaman, Terima kasih. juga berbagi pengetahuan, karena sudah sepantasnya memang Bu ini sangat-sangat sering ya, sangat sering dapat hibah dan membina juga mahasiswa, sehingga saya sebut sebagai pakar PKM Bu Supriyati. Terima kasih. Nanti Bu Supriyati sesekali bisa ini ya, sharing-sharing lagi gitu. Nah, Ika sebagai moderator membawa acara, terima kasih juga para panitia atas kerja kerasnya sehingga hari ini bisa merealisasikan program yang dirancang oleh Direktur Kemahasiswaan. Adik-adik mahasiswa, seperti yang disampaikan oleh Pak Andre, saya lihat di sini ada 262 ya, artinya peserta. Luar biasa Mas Andre, jadi tepuk tangan ya. Terima kasih adik-adik mahasiswa Unikom yang tertarik, yang berminat untuk mengikuti program PKM. Kami bangga pada adik-adik mahasiswa. Tadi disebutkan oleh Pak Andre sudah ada tabungan 300. Tapi bukan berarti 300 itu bisa lolos semua ya, dikompetisikan. Tapi semakin banyak proposal kita ajukan, artinya peluang semakin mendapat banyak, itu kan ada. Bayangkan saja kalau kita pernah tahun berapa ya, mengajukan hanya 80 ya Mas Andre. 80 mau dapat berapa gitu. Kalau kita nanti 300, ditambah 200, 500, wah sudah kesempatan banyak lah. Gitu ya, misalnya 500 dapat 20%-nya ya udah 100, atau 10%-nya 50, kan luar biasa. Jadi kita ambil peluang ini, adik-adik mahasiswa, semangat, karena kalau tidak mencoba kita tidak tahu. Generasi sekarang adalah namanya mahasiswa generasi milenial. Ciri-ciri milenial adalah adaptif terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Nah,
Nah, sebagai mahasiswa ada kegiatan akademik yaitu program kreativitas mahasiswa yang diinisiasi dan dibiayai oleh Kemendikbud Dikti dalam hal ini. Nah, nanti jadi semangat, tapi saya yakin mahasiswa Unikoma luar biasa Mas Andre, jadi jangan khawatir Bu Supriyati, mahasiswa kita mah baik-baik dan semangat gitu ya, semangat untuk menjadi juara. Amin. Mudah-mudahan di tangan Bu Supriyati nanti atas informasi yang diberikan Bu Supriyati, bagaimana membangun, bagaimana membuat latar belakangnya dan sebagainya, akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang jitu dalam menulis sebuah karya ilmiah, gitu ya, program karya ilmiah ini. Sehingga tidak hanya uangnya iya, tapi yang utama kita menang. Kalau menang, sebentar, bukan, kita ikhtiar dulu, mencoba dulu. Sesudah mencoba ada dua kategori, mungkin goal, mungkin tidak. Yang goal, yang berhasil, alhamdulillah. Berarti uji kompetensinya atas sosialisasi yang diberikan oleh Ibu Supriyati dan kemampuan adik-adik sudah berhasil. Yang tidak goal, alhamdulillah. Berarti masih diberi kesempatan untuk terus berusaha, ya nggak Bu Supriyati? Jadi jangan patah semangat untuk berusaha, memperbaiki lagi, diberi kesempatan tuh oleh Allah. Ya, jadi ada kesempatan yang tertunda. Jadi, tapi motivasinya harus lolos semua. Ikuti aturan-aturan yang nanti disampaikan oleh Ibu Supriyati. Ini loh cara membuatnya. Nah, kalau ikutin semua, saya yakin ya, Unikoma akan tembus, Mas Andre. Target 300 saja Mas Andre, biar dapat ya. Atau minimal 250 ya Bu Yati ya. Nitip Bu Yati, 250 ya Unikoma ya Bu ya. Siap Prof, bismillah. Ya, bismillah. Amin. Baik. Amin. Jadi itu semangat, semuanya semangat, direkturnya semangat, yang mau mereview ya, karena Bu Supriyati adalah review kita dari mahasiswa, ya reviewernya. Ya itu, jadi karena beliau review artinya tahu nanti mana yang layak, mana yang tidak. Gitu. Tapi bukan berarti yang belum, maksud saya, yang belum layak harus diperbaiki. Dan Bunda support adik-adik untuk berhasil, gitu. Diiringi dengan doa dari Bunda, dari Mas Andre, support juga luar biasa dari Bu Supriyati, itu Mbak Ita yang selalu mengadminkan semua aktivitasnya. Jadi kita bekerja sama. Mudah-mudahan menghasilkan apa yang diinginkan, baik kita inginkan kami maupun adik-adik mahasiswa semua. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, juga selalu sehat, berdoa. Setiap kegiatan apapun agamanya, selalu berdoa. Bagi yang umat muslim, setiap kegiatan apapun diniatkan dengan bismillah. Ya, jadi bagi yang beragama lain pasti juga dengan cara yang lain pasti ada. Saya yang muncul ya. Oke, baik. Akhirnya tidak usah panjang lebar karena adik-adik sudah penasaran untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dari Ibu Supriyati. Karena tadi diminta oleh pembawa acara Mbak Ita, saya langsung membuka ya Mbak Ita ya. Ya, sosialisasi program PKM pada di Unikom pada hari ini Senin 8 Februari 2020 dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Mbak Ita, dikembalikan ke Mbak Ita sebagai pembicara. Nuhun. Ya, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Umi Narimawati DRA MSI atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya ada foto bersama yang akan dipandu oleh Saudara Ramadan Saiful Bahri AMD Kom untuk
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dipersilakan untuk menyalakan atau mengaktifkan layarnya karena kita akan bersama. Oke, hadirin semuanya, Bapak Ibu, mohon untuk membuka kameranya. Di sini ada 12 slide ya. Jadi Wah, kita banyak. foto satu-satu. Oke, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Sekarang slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Untuk slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Sekarang slide 8, 1, 2, 3. Slide 9, 1, 2, 3. Slide 10, 1, 2, 3. Slide 11, 1, 2, 3. Slide 12, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Yuta. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman organisasi mahasiswa Unikom. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi sosialisasi PKM 2021 oleh Koordinator PKM Ibu Supriyati, SEMSI, AKCA, ACPA, CPI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Rektor di bidang akademik, Prof. Umi, yang selalu bimbing saya dari masih saya kuliah sampai saat ini. Juga Direktur Kemahasiswaan, Bapak Andreas, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Mbak Ita yang selalu setia saling mensupport, juga para tim reviewer PKM Unikom dan adik-adik mahasiswa semuanya. Baik, saya akan mencoba memaparkan materi mengenai sosialisasi PKM. Sudah terlihat? Belum ya, bentar. Bisa terlihat oleh semuanya? Baik. Ya, bisa. Terima kasih, Bapak. Baik, kita bicara tentang sosialisasi program kreativitas mahasiswa PKM Unikom 2021 ya. Kita akan coba paparkan sebentar ya. Ini wadahnya agak meter. Oke. Ini biografi saya. Oke. Ini berkaitan dengan pengalaman PKM saya berkaitan dengan PKM di Sindelmawa Ristek Dikti. Di sini kita akan bicara tentang tawaran program kreativitas mahasiswa
di mana program kreativitas mahasiswa ini diinformasikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di tanggal 2 Februari. Dan kami menerima informasinya adalah di tanggal 3 Februari. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu waktunya memang cukup cukup singkat ya. Ini adalah link informasi mengenai berkaitan dengan tawaran program kreativitas mahasiswa. Nah, dan ini menjadi buku pedoman untuk program kreativitas mahasiswa di tahun 2021. Ada beberapa kebijakan dan perubahan di sini berkaitan dengan informasi terutama program kreativitas mahasiswa di tahun 2021. Catatan khusus di PKM 2021 yang baru ditawarkan ya. Di sini adalah program kreativitas mahasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi S1 di seluruh perguruan tinggi ya. Dengan sifat dananya adalah kompetitif, akuntabel, dan transparan, meliputi inti kegiatan adalah materi kegiatan, strata pendidikan, jumlah anggota, dosen pendamping, sampai dengan alokasi biaya dan laporan akhir, serta luaran berkaitan dengan kegiatan PKM tersebut. Nah, kenapa di sini yang program vokasi tidak diinformasikan? Karena sekarang Dirjen Simbil Mawa membagi dua, kebijakannya adalah kalau untuk yang program vokasi PKM diselenggarakan BEMAWA di sini berkaitan dengan webnya beda. Nanti ada di vokasi Kemendikbud.go.id. Dan ini sampai tadi malam saya cek informasi tentang data tawaran proposal tersebut adalah belum ada ya. Jadi kita akan tunggu informasinya adalah sampai tanggal 28 Februari 2021. Nah, bicara tentang PKM ya. Misalnya di sini PKM adalah dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan. Kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi, khususnya dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahaan mandiri dan arif ya, yang memiliki sikap dan tanggung jawab, di mana membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dan bidang ilmu yang dimumpuni ya. Nah, bicara dari PKM ini, sebentar ya, ini loadingnya agak lambat. Nah, ada beberapa perubahan nama ya dalam bidang PKM ini. Pertama adalah PKM penelitian itu namanya menjadi PKM riset atau PKMR. Nanti di dalamnya dibagi lagi menjadi RE dan RSH ya. Jadi kalau misalnya yang riset eksakta itu biasanya nanti namanya adalah RE dan RSH itu adalah riset sosial humaniora. Sedangkan PKM pengabdian masyarakat itu diubah menjadi PKM PM ya. Dan PKM penerapan teknologi itu dirubah namanya menjadi PKMT dan PKM IPTEK ya. Di sini ada kebaruan yang nama dari PKMT ini menjadi PKM IPTEK atau sering disebut dengan saat ini penamanya adalah PKMPI. Dan PKM gagasan futuristik konstruktif ini menjadi PKM GFK. PKM ini termasuk jenis baru di tahun 2020 ya. Dan ini masih ditawarkan untuk di PKM di tahun 2021. Di sini ada beberapa kriteria penilaian untuk PKM ya, yang dicermatin berdasarkan Simbel Mawa ya. PKMR ini pengamatan mendalam berbagai iptek untuk mengungkap informasi kebaruan ya, terutama sesuai bidang ilmu lintas bidang ya. Ini dianjurkan. Jadi buat adik-adik mahasiswa sebaiknya Anda melakukan kolaborasi dengan berbagai prodi dan fakultas yang ada di Unikom ya. Pendidikan stratanya S1, anggotanya 3 sampai 5, pendanaannya 5 sampai 10 juta. Di sini adik-adik kita mengalami kenaikan ya untuk 2021. Di tahun 2020 pendanaan itu rata-rata di 3 sampai 5 juta
Di 2021 itu 5 sampai dengan 10 juta. Tapi luarannya ini harus disiapkan, terutama di dalam tujuan penelitian dari tujuan PKM proposal PKM adik-adik. Di mana luaran pertama itu harus menginformasikan adanya laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk atau program. Itu akan lebih baik jika misalnya memunculkan produk atau programnya dari hasil riset. Jadi beberapa program studi di Unikom yang misalnya di sini skripsinya menghasilkan riset, alangkah baiknya adik-adik mengikuti PKMR ya. Ataupun misalnya program di Hima atau Ormawa lainnya, ini adik-adik bisa mengikuti PKMR ya. Yang berikutnya adalah PKMK. PKMK ini bisa dibilang 5 tahun terakhir itu sangat diminati di Unikom ya. Kenapa di sini diminati? Karena di sini banyak pionir ya, banyak pionir mahasiswa-mahasiswa Unikom itu memiliki ide kreatif untuk melakukan produk ya, untuk menghasilkan produk. Tapi sebaiknya kita tidak terlepas dari tujuan Unikom, PIKI misalnya ya, dan berorientasi terhadap teknologi, maka PKMK alangkah baiknya produknya adalah iptek dan sebagai komoditas usaha mahasiswa ke depannya. Ini tidak terikat bidang ilmu, kriteria keilmuannya boleh sesuai dengan keilmuan, karena tadi kolaborasi boleh salah satu dari keilmuan anggotanya. Ini juga S1, anggotanya sama 3-5, pendanaannya pun besarnya sama 5-10 ya, 10 juta. Dan ini laporannya cukup laporan kemajuan, laporan akhir dan produk usaha. Tapi sebaiknya di PKMK ini biasanya yang sering lolos tuh kalau di Unikom tuh 3 tahun terakhir saya perhatikan ini dari teknik industri ya. Nah, mereka berhasil bisa membuatkan cash flow-nya, misalnya metode pelaksanaannya. Nah, itu silahkan ya. Bagi teman-teman tidak menutup kemungkinan bagi adik-adik mahasiswa yang ingin terlibat di sini. Untuk berikutnya ada PKMPM. Ini adalah solusi iptek teknologi ya bagi mitra non-profit, tidak terikat bagi bidang ilmu ya. Nah, di sini PKMPM ini adalah konversi dari PKMM yang awalnya adalah program ini ya kreativitas mahasiswa tentang pengabdian masyarakat ya. Jadi ini adik-adik mahasiswa yang di program kerja di Ormawanya atau di Hima atau di BEM ini memiliki misalnya program kerja, kenapa tidak mencoba membuatkan ini untuk diajukan ya. Di sini ada laporan kemajuan, luarannya, laporan akhir dan produk programnya ya. Ada PKMPI ya. Ini tadi PKMT ya. Biasanya ini diminati oleh Fakultas Teknik ya. Ini beberapa kali PKMP ini lolosnya adalah Fakultas Teknik ya. Kalau saya perhatikan. Itu kalau saya perhatikan yang pernah lolos di sini itu dari SI, dari Prodi KA ya. Itu pernah lolos sampai PIMNAS untuk yang di sini. Dan ini sesuai bidang ilmu lintas bidang ya. Itu akan lebih baik. Beda angkatan itu akan lebih bagus. Dan ini pendidikan saat ini adalah harus strata S1. Dan ini 3-5 orang, pendanaannya adalah 5-10, ini adalah luarannya. PKMKC, ini karya berupa hasil konstruksi karya yang fungsional. Ini biasanya kalau dari tahun ke tahun biasanya yang berhasil di sini adalah sistem komputer ya. Itu banyak sekali yang dari KC ya. Begitu juga di teknik industri ya. Kalau tidak salah itu tahun kemarin ada yang lolos 1. Nah, ini S1 sama, ini prototipe ya. Karena biasanya PKMKC ini berorientasi ke HKI yang didanai oleh Simbel Mawa. Ada PKM GFK ya. Ini adalah harus mengenai isu SDGs yang terbaru, baik nasional sifatnya di sini. Nah, diperkenankan beda bidang ilmu itu lebih bagus ya. S1 3-5 orang dan ini datanya harus videonya diunggah ke YouTube. Jadi nanti akan dilihat track record-nya adalah dari rating YouTube-nya. PKMGT ini karya tulis ya. Bagi adik-adik mahasiswa yang sering menulis paper ya, ini memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan ya. Ini tidak terikat bidang ilmu. Ini mendapatkan insentif 3 juta ya. Nah,
Dan yang terakhir, artikel ilmiah ini pun sama. Cukup membuatkan artikel ilmiahnya saja, ya. Nah, berikutnya di sini PKMR ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa PKMR ini ada yang eksakta dan ada yang RSH. RE ini meliputi penelitian yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat ya. Ada reaksi, rancang bangun, eksplorasi itu bisa masuk ke PKMRE. Bagi adik-adik mahasiswa misalnya bisa bekerja sama dengan para dosen matlitnya ya, yang bukan dari teknik itu bisa masukkan bahan penelitiannya adik-adik mahasiswa itu ke PKM RSH. Kalau yang dari teknik biasanya ke PKM RE ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya adik-adik mahasiswa melakukan kolaborasi itu bisa boleh ke RE ataupun ke RSH. Asal tadi adik-adik mahasiswa harus paham luarannya itu sejauh mana. Nah, berikutnya ini adalah PKMK ya. PKMK ini untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas ya. Ini biasanya yang dilihat adalah kita akan melihat profitnya ya seperti apa, dan di sini mungkin ada faktor-faktor lain tidak. Tapi jangan sampai misalnya PKMK teman-teman membuatkan produk, tapi produknya sendiri tidak ada izin kesehatan, atau tidak ada nilai dari sisi kreativitasnya, atau tidak ada manfaat kesehatannya. Nah ini biasanya jarang goal ya. Nah, berikutnya di sini berkaitan dengan PKMPM ya. Ini biasanya yang terjadi di masyarakat. Misalnya contoh ada beberapa, kebetulan saya juga mentoring PKM KWU ya. Ada beberapa mahasiswa misalnya Ibu di daerah saya belum bisa membuatkan para petani kebun tehnya belum bisa membuatkan laporan keuangan. Maka kita sebagai yang memahami itu, kita fasilitasi untuk membuat itu. Atau misalnya belum memahami yang namanya e-commerce, mereka tidak bisa menjual produknya. Nah, maka adik-adik mahasiswa bisa memfasilitasi ke arah PKM-PN. Ya. Nah, berikutnya ada PKM-PI. Di sini membuka wawasan iptek mahasiswa. Biasanya di sini adik-adik sudah memiliki aplikasi misalnya. Apakah misalnya adik-adik misalnya menggunakan aplikasi teknologi, memanfaatkan yang ada, ataukah misalnya Anda membuat ya, tapi di sini kerjasama dengan mitra, jadi harus ada mitranya. Misalnya di sini apakah berkaitan dengan klinik bersalin, petani, nelayan, ataupun bisa kerjasama dengan beberapa program misalnya yang ditawarkan oleh daerah, misalnya kayak kemarin, pemerintah daerah Jawa Barat itu memfasilitasi untuk menjadi pemandu misalnya Posyandu Juara. Nah, adik-adik bisa imbangin dari segi teknologinya untuk membuatkan PKMPI misalnya seperti itu. Ya. Di PKMKC ini bertujuan membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru ya dan fungsional atas dasar karsa. Ini biasanya lebih banyak ke perangkat hardware ya, yang dipakai, misalnya diintegrasikan dengan softwarenya. Nah ini juga banyak diminati oleh adik-adik mahasiswa ya. Oke, dan yang GFK, kalau saya perhatikan itu yang tahun kemarin GFK masih sedikit ya. Padahal adik-adik mahasiswa misalnya punya hobi suka nge-vlog. Nah, suka bisa melihat misalnya, oh kita bikin podcast yuk misalnya. Nah itu silahkan, bisa dimasukkan ke PKM GFK ya. Tapi podcastnya bukan ngegosip ya misalnya. PKM GFK di sini misalnya podcast yang dibuat adalah, oh kita bagaimana nih cara menangani misalnya untuk mengukur suhu misalnya itu pada kondisi tertentu misalnya. Tanpa harus menggunakan alat ukur, jadi udah dideteksi dari jauh misalnya, baru ide aja misalnya, terus kemudian dimasukkan di dalam video dan diupload, diunggah di YouTube. Nah itu bisa ya, silahkan. Ini adalah PKM artikel ilmiah misalnya. Ini buat adik-adik yang hobi menulis ya, karya tulis ilmiah ya. Di sini bersumber dari hasil kegiatan akademik, bidang pendidikan dan penelitian ya, dan pengabdian masyarakat. Boleh misalnya ketika adik-adik magang atau atau misalnya KKN di mana, dan ternyata menurut adik-adik itu idenya bagus. Nah, silakan Anda tuangkan dalam bentuk PKM artikel ilmiah ya. Nah, berikutnya
Di sini ada PKM GFK. Ini untuk memotivasi mahasiswa dalam mengolah imajinasi. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan ya, khususnya berkaitan dengan SDGs ya. Artinya 17 ya SDGs yang ditawarkan oleh Presiden ya. Itu silahkan Anda boleh memilih beberapa tujuan yang ada di situ. Boleh misalnya contoh saat ini pun di desa sedang melakukan SDGs desa. Nah, coba Anda sinergikan antara SDGs di desa dengan misalnya tujuan SDGs yang dari pemerintah pusat misalnya. Nah itu. Oke, nah baik. Ini beberapa alur pengajuan proposal PKM Unikom. Mohon diperhatikan supaya nanti adik-adik tidak kesulitan ya. Jadi di sini bagi pemula ataupun bagi mahasiswa pemula biasanya data adik-adik itu belum ada di Simbel Mawa ya. Misalnya itu boleh tidak? Boleh, tapi sebaiknya di sini sih sudah masuk ke tingkat 2 ya, minimal gitu ya. Setidaknya database adik-adik di sini sudah masuk di Simbel Mawa ya. Oh. Ya. Oke, boleh saya lanjutkan. Nah. Ya. Oke. Baik. Nah, di sini data dari mahasiswa misalnya ada berkaitan dengan ini ya, menyusun tim PKM. Tim PKM kita serahkan kepada adik-adik mahasiswa, bisa dibantu oleh koordinator kemahasiswaan ya, untuk sebagai apa ya? Jadi sebagai pengontrol ya untuk yang dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa. Dan ini silahkan Anda mengajukan dosen pendamping, boleh satu prodi dengan Anda atau lintas prodi. Yang harus diperhatikan oleh dosen pendamping adalah tidak boleh lebih dari 10 tim pada saat mendampingi PKM. Karena di sini nanti ada validasi dari Simbel Mawa, jika melebihi dari 10 tim, maka tim yang terakhir-terakhir jika sudah terpenuhi, itu biasanya tidak akan bisa Anda lakukan validasi bagi Bapak Ibu dosen pendamping. Nah, berarti setelah itu menyusun proposal, nanti proposal, kemudian kemudian Anda uploadkan ke proposal di Google Form. Saya akan memberikan informasi tentang link Google Form yang harus adik-adik upload nanti proposal tersebut dan diperhatikan tanggal pentingnya nanti ya. Karena di situ kalau adik-adik melebihi dari situ dan tidak melalui proses reviewer, maka kami dari perguruan tinggi, dari universitas tidak akan melakukan validasi dari perguruan tinggi untuk proposal adik-adik. Dan tidak akan diberikan akun di Simbel Mawa ya. Di sini koordinator reviewer yang kebetulan saya pegang di sini, kita akan mengidentitaskan proposal PKM dari setiap adik-adik dan dari program studi maupun dari Ormawa, yang kemudian kami akan menyerahkan kepada tim reviewer untuk dilakukan proses review berdasarkan kepakaran dari para reviewer. Karena biasanya para reviewer itu memiliki kepakaran 2 sampai 3 bidang keilmuan. Nah, dari sini proposal PKM yang sudah direview, maka akan kami kirimkan kembali ke email ketua tim, ya. Jadi tolong dimohon dengan sangat, biasanya ketua tim ini akan memberikan informasi mengenai email, jangan salah memberikan emailnya dan jangan salah ketik nomor kontak Anda. Karena itu akan merugikan Anda sendiri kalau misalnya data ini tidak bisa balik ke tim Anda, segera bisa disampaikan ke sekretaris direktur kemahasiswaan, bisa ditanyakan ya. Oke. Ini beberapa pengajuan proposal tadi ya. Nanti misalnya ada beberapa yang dicek. Ada proses di mana dosen pendamping akan melakukan validasi, ya, validasi terhadap proposalnya, karena pihak perguruan tinggi dan operator Unikom, untuk operator Unikom ini hanya bisa memberikan akun ya, mahasiswa di Simbel Mawa saja, sedangkan pihak perguruan tinggi memvalidasi data proposal adik-adik mahasiswa itu setelah divalidasi oleh dosen pendamping, ya.
Jadi itu, nah ini contoh klaster perguruan tinggi ya. Bidang PKN Sindel Mawa ini sebagai asumsi, klaster 1 itu PKN 5 bidang masuk semua. Kalau misalnya jumlah proposalnya adalah 840, misalnya dari 840 ini terbagi misalnya tuh yang paling banyak mayoritas misalnya di AI, di GT, DGFK misalnya ya. Maka kita akan melihat nanti biasanya porsinya itu 1:50 ya. Jadi kalau misalnya tadi target dari WR1 dari Prof Umi menyampaikan tadi nitip 250 ya Prof. Nah, berarti kalau 250 itu minimal kita bisa mengkantongin proposal yang lolos dari Dikti Didana itu 5 proposal. Ini memang ajang bergengsi Bapak Ibu dosen Kaprodi di sini dan koordinator kemahasiswaan. Jadi artinya target dari Pak Rektor adalah menaikkan klaster kita. Di tahun 2020 kita berada di klaster 175 proposal. Jadi tidak salah kalau misalnya yang lolos itu hanya 3 ya. Dan harapan saat ini misalnya bisa menaikkan klaster kalau 5 di 210 ya, di 250 itu mendapatkan 5 udah alhamdulillah ya. Karena ini luar biasa ajang persaingannya. Makanya kalau dari perguruan tinggi negeri ya yang ada di Indonesia itu proposal itu mereka sudah unggah dari Januari. Kalau tidak ada perubahan pedoman ya. Dan itu semua pada saat waktunya seperti saat ini mereka tinggal ngupload saja datanya. Jadi biasanya untuk perguruan tinggi contoh di UI saja saya perhatikan kemarin itu yang sudah masuk sampai 3.000 proposal ya. Dan Unikom tidak boleh kalah bersaing ya karena jumlah mahasiswa kita juga banyak. Nah itu. Oke, jadi itu contoh klaster perguruan tinggi. Nah, berikutnya sebentar. Nah, ini tanggal pentingnya yang harus diketahui oleh Bapak Ibu Kaprodi untuk mengingatkan juga koordinator kemahasiswaan, Bapak Ibu koordinator ya, juga tim reviewer yang ada di sini ya. Kita harus memperhatikan tanggal-tanggal penting. Insya Allah ini setelah sosialisasi beberapa link ini akan kita share ya. Nanti kita akan share ke prodinya masing-masing, terutama berkaitan dengan tanggal-tanggal penting ini. Kita mulai dari hari Senin sosialisasi PKM ya, dan ini nanti ada beberapa form kesediaan memperbaiki kualitas. Nanti saya akan menjelaskan ya. Di sini hari Senin tanggal 8 sampai dengan tanggal 9, ini adalah linknya ya. Kemudian ini pendistribusian proposal ya untuk diperbaiki kualitas ya. Nah ini, kemudian upload. Nah nomor 4 ini jangan sampai lupa. Karena ini tanggung jawab adik-adik mahasiswa ya. Baik itu yang ada di Ormawa, baik itu yang ada di Hima, dan yang sedang dalam proses mentoring di perkuliahan PKM KWU Unikom ya. Ini upload terakhir adalah Senin 15 Februari melalui link ini untuk pendaftaran proposal ya. Pada saat tanggal 16 dan 17 Februari saya akan melakukan pendistribusian ke tim reviewer. Di sini kita akan melakukan penilaian proposal apakah layak untuk dilanjutkan ke Sindel Mawa atau tidak ya. Kalau memang layak, maka nanti tanggal 22 Februari pendistribusian proposal akan dilakukan oleh operator PKN ya. Nah, berikutnya nanti tanggal 22 sampai 23 kalaupun layak, maka nanti dari operator Sindel Mawa akan menyerahkan akun adik-adik melalui email adik-adik. Jadi dimohon untuk email jangan mengisi salah ya, jangan salah mengisi pada saat di hari Senin 15 Februari. Nanti saya akan share link ini ya ke Prodi ya. Nah, terus berikutnya adalah Selasa 23 Februari sampai dengan 26 Februari upload proposal terakhir ke Sindel Mawa dan validasi oleh dosen pendamping ya. Jadi dimohon dengan sangat kami minta bantuan dan kerjasama
Kaprodi ya dan koordinator kemahasiswaan untuk mengecek bahwa mahasiswa dan dosen pendamping sudah melakukan paling deadline adalah di hari Jumat, agar validasi perguruan tinggi bisa dilakukan oleh Direktur Kemahasiswaan di Sabtu tanggal 27 Februari. Yang lebih dari tanggal 27 Februari, mohon maaf kalau kami tidak akan melakukan validasi. Jadi yang harus diingat di sini adalah bahwa jika proposal yang langsung upload tanpa melalui proses review ya, di sini mungkin kami tidak akan memberikan akun tersebut ya untuk masuk ke Simbel Mawat. Jadi itu tanggal-tanggal penting yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu Kaprodi dan koordinator kemahasiswaan, juga oleh adik-adik mahasiswa ya. Nah, berikutnya ini ada catatan pengajuan PKM Unikom ya. Ada kebijakan dari Direktur Kemahasiswaan bahwa setiap ormawa itu apakah itu Hima, UKM, BEM wajib mengirimkan proposal minimal 2 proposal dengan jenis PKM yang berbeda. Dan program studi ini menerima proposal PKM ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah disampaikan di awal berkaitan dengan kebijakan pengajuan PKM Unikom ini yang ingin kami diskusikan dengan Bapak Ibu Kaprodi di sini dan koordinator kemahasiswaan adalah bahwa kami memiliki tabungan proposal ya yang ada di semester genap itu dari berbagai program studi yang ditawarkan kepada program studi untuk ditingkatkan kualitas proposalnya. Karena sebetulnya tidak harus banyak perubahan, karena bisa jadi mahasiswanya memang sudah memenuhi syarat di situ dan proposalnya sudah jadi hanya direvisi sedikit, ataukah jika misalnya tim yang ada di proposalnya sudah lulus, ternyata judulnya berkualitas, Bapak Ibu prodi yang bersangkutan bisa mengembangkan kembali proposalnya untuk dihibahkan kepada adik angkatannya. Nah, itu yang berkaitan dengan program studi. Ini tabungan proposal PKM yang dialokasikan kepada masing-masing program studi. Total proposal PKM ada sebanyak 219 proposal di semester genap. Tabungan proposal PKM 2020 untuk program studi vokasi atau D3 itu ada 23 proposal. Sedangkan proposal yang di semester ganjil sekarang itu masih ada di tanggung jawab di para mentor ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya ataupun adik-adik yang masih dalam mentoring, silahkan diskusikan dengan para mentornya untuk yang menjadi dosen pendamping itu apakah diambil dari prodinya adik-adik ataukah dari dosen mentor. Silahkan didiskusikan nanti dengan dosen mentor masing-masing. Berikutnya, ini target ini ya, Pak Rektor tuh 500 proposal, tapi dari Prof Umi 250 pun tadi udah alhamdulillah ya. Moga-moga ini bisa tercapai karena kalau bisa 500 proposal, berarti yang didanain oleh Dikti itu ada 10 proposal. Moga bisa terwujud. Nah, ini link pendaftaran PKM ya. Nanti tolong perhatikan tadi tanggalnya adalah di tanggal 15 maksimal diupload di 15 Februari. Sedangkan link kesediaan program studi ya itu silakan ini maksimal adalah di tanggal 9 Februari. Nanti kami akan share proposal-proposal yang di tabungan kami kepada program studi yang ini ya kesediaan untuk meningkatkan kualitas proposalnya. Jadi biar tidak bekerja lagi dari nol karena ini memang sudah dimonitoring sebelumnya. Hanya tinggal misalnya dikonversi ke pedoman yang 2021 ya. Berikutnya, ini beberapa akun di Simbel Mawa ya, yang mungkin Bapak Ibu juga harus diketahui. Bentar, oke. Nah, ini beberapa akun ini adalah pertama adalah bahwa di tahun 2020 sampai 2021 bahwa kita akun itu dipegang tidak hanya oleh akun operator perguruan tinggi, tapi akun ini dipegang oleh pimpinan perguruan tinggi, dosen pendamping, operator, dan akun mahasiswa pengusul. Ya, nah berikutnya dari sini, ini pimpinan
perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, dosen pendamping ini memiliki user ID masing-masing ya. Ini tugasnya ya. Pimpinan misalnya untuk memvalidasi dan memonitor bagaimana PKM yang berlangsung. Ini tugas dosen pendamping di akun tersebut ya. Memvalidasi proposal dan melihat progres jika misalnya proposal itu didanai sampai dengan laporan akhir itu diunggah ya. Monitor perkembangan pelaksanaan PKM sampai mengunduh e-sertifikat. Biasanya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi dosen pendamping itu akan mendapatkan sertifikat dari Kemenristek Dikti ya, yang sekarang Kemenristek BRIN misalnya. Ini akun perguruan tinggi ya, nanti akan membuatkan akun buat adik-adik mahasiswa ya. Nah, ini adalah tugas adik-adik mahasiswa di akun Simbel Mawa. Jadi Anda harus melengkapi usulan proposal ya, halaman utama, terus halaman proposal, daftar isi sampai dengan yang lainnya, sampai dengan laporan akhir, mengunggah artikel ini kalau misalnya adik-adik misalnya sampai dengan PIMNAS ya. Nah, terus berikutnya bagaimana cara memperoleh akun ini? Tadi misalnya ini untuk kita ya. Jadi artinya nanti kita akan sampaikan nanti kita akan langsung kasih akunnya kepada adik-adik yang sudah lolos di tahap reviewer ya. Sedangkan akun dosen pendamping dan mahasiswa ini biasanya ini harus didaftarkan terlebih dahulu ya. Makanya tadi tolong pada saat pengisian Google Form tadi tolong diisi dengan benar. Begitu juga nama dosen pendamping, jangan sampai salah nama ya, akhirnya tidak masuk dan tidak bisa divalidasi oleh dosen pendampingnya. Ya, ini halaman website ya, halaman berkaitan dengan Simbel Mawa Ristek Diktinya. Ya, baik, ini contoh pada saat masuk Simbel Mawa. Dan ini akun operator, kami nanti akan memonitoring ya, berapa jumlah total ya, karena nilai yang kami reviewer pun ini diminta membuatkan laporan ya, untuk ke Simbel Mawa, karena mereka akan memberikan penilaian eksternal itu jika sudah dinilai oleh internal. Jadi tidak bisa Anda langsung melalui akun Simbel Mawa, akun Simbel Mawa ini langsung penilaian eksternal, tapi harus melalui tahapan ada 2 penilaian, baik di internal Unicom maupun di eksternal. Nah, berikutnya ini akun operator ya, jadi kita akan bisa melihat nanti jumlah berapa banyak ya PKM yang masuk berdasarkan data yang adik-adik masukkan ya. Berikutnya adalah di sini akun untuk operator masih dilihat dari data mahasiswa, misalnya ini sebagai contoh ya, dari program studinya itu akan terlihat berapa banyaknya. Dan ini data mahasiswanya, misalnya contoh yang akan kita masukkan dan nanti passwordnya di situ akan ada dan nanti ini yang di-share ke email adik-adik mahasiswa ya. Nah, ini contoh tahun 2020 terus ngisi data baru, ini cara pengisian untuk data Simbel Mawa mahasiswa ya. Nah, ini untuk data mahasiswanya, nanti kalau tidak ada berarti diajukan dulu. Karena biasanya kalau adik-adik yang baru semester 1 tuh datanya tuh belum terdata ya di Porlab Diktinya, artinya belum terintegrasi ke sini. Biasanya kami harus mengajukan dulu. Jadi sebaiknya alangkah baiknya kalau untuk jadi ketua kakak kelasnya dulu misalnya adiknya nanti dia untuk bisa regenerasi dari proposal tersebut misalnya. Ya. Ini data dosen perguruan tinggi. Nah, ini jangan sampai adik-adik salah ya. Nanti kasihan misalnya nih ada Abdul, ini misalnya Abdulnya tuh banyak, ada Abdul Alim, Abdul Gopur, kasihan. Misalnya Anda masukin yang ini padahal harusnya ke Abdul Alim misalnya. Kan kasihan nanti padahal dosen di sini tuh kuotanya udah ini misalnya untuk dialokasikannya sudah ada untuk 10 pendamping tadi, tapi ternyata adik-adik salah masukkan, yang ini malah nggak dapat, yang ini yang dapat kan itu jadi kesalahan fatal ya. Jadi tolong perhatikan betul-betul data dosen di perguruan tinggi pada saat adik-adik memasukkan datanya tersebut di Simbel Mawa ya. Nah itu. Terus berikutnya ini halaman dosen perguruan tinggi untuk dosen pendamping ya. Nanti di sini akan ada. Biasanya nanti mahasiswanya akan melakukan Bapak Ibu tolong divalidasi. Jadi Bapak Ibu dosen tinggal memvalidasi yang ada di Simbel Mawanya saja ya. Dan ini misalnya kalau udah disetujui maka disetujui diklik ya. Jadi kalau misalnya dosen pendamping belum memvalidasi maka dari pihak perguruan tinggi pun
dari universitas tidak akan bisa memvalidasi, ya. Ini contoh kalau misalnya yang dari pendamping udah oke, maka dari universitas baru bisa memvalidasi. Dan ini dilakukan deadline-nya tadi ya, maksimal dosen pendamping silahkan memvalidasi sampai dengan tanggal 27, dosen pendamping. Mahasiswa silahkan sampai tanggal 26 Februari, dan nanti pihak pimpinan itu maksimal tanggal 27. Jadi tanggal 28-nya biasanya halaman Simbel Mawa ini webnya sudah kredit ya, jadi artinya kita agak kesulitan. Nah itu, ini beberapa akun mahasiswa ya, nanti ini kalau misalnya ini nama tadi ya, akun mahasiswanya tadi. Nah, jadi kalau memang sudah aman semua atau misalnya ada yang diedit, nah pengesahan, tolong perhatikan, lembar pengesahan itu dicetak dari sini ya. Buat adik-adik mahasiswa, proposal ya, upload dari sini, lembar pengesahan itu dicetak dari sini, jadi tidak usah membuat sendiri ya. Nah itu, jadi silakan nanti adik-adik bikinnya itu langsung di Simbel Mawa identitasnya, bukan buat sendiri dari Word-nya ya. Nah, jadi nanti seperti ini bentuknya kalau misalnya dicetak ya, Anda tinggal nanti minta tanda tangannya setelah Anda melakukan pengisian data ya, yang ada di Simbel Mawa ya. Oke, sebentar. Ini tadi unggah berkas ya, jangan lupa diverifikasi, dicek ya, kalau misalnya datanya sudah masuk ya. Nah itu kalau memang sudah aman, semua sudah memvalidasi, berarti kita tinggal nunggu penilaian yang dari diktinya ya. Oke, baik, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Mangga Mbak Ita. Terima kasih kami kepada Ibu Supriyati SEMSI AKCA ACPA CPI atas materi yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi barangkali ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang mau tanya jawab. Di sini ada 2 sesi, nanti ada yang melalui raise hand dan room chat. Jadi jika ingin melalui room chat, ketik nama dan pertanyaannya. Enggak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang tanya Pak, dari Alif Dinandita. Assalamualaikum, setelah koordinator kemahasiswaan memperbaiki kualitas proposal, kemudian selanjutnya proposal tersebut diserahkan kemana? Baik, terima kasih Mbak Ita. Saya langsung jawab aja ya, nanti khawatirnya Pak. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya sudah diperbaiki proposalnya, itu silakan nanti Bapak Ibu langsung diunggahkan saja proposalnya itu ke tanggal yang sudah ditentukan deadline proposal tadi ya. Nah, dari situ berarti kita sudah mengetahui bahwa proposal tersebut sudah diperbaiki kualitasnya. Tapi kalau misalnya, oh ternyata mahasiswanya itu dari ketiga anggota timnya itu misalnya sudah lulus semuanya, dan ternyata diturunkan ke adiknya, silahkan itu nanti kita akan menyediakan form ya setelah sosialisasi ini, misalnya ada report dari proposal-proposal yang sudah diperbaiki. Tapi intinya setelah kualitas proposal itu diperbaiki, itu langsung diunggah saja yang di tanggal 15 Februari. Itu aja mungkin ya, Pak. Punten ya. Bu, tadi kan dijelaskan bahwa untuk upload itu PIC-nya mahasiswa ya Bu? Betul Pak. Bagaimana tuh jadi? Ya, jadi nanti mungkin Bapak, kan misalnya ini dari program studi apa kalau boleh tahu? Ya, IF. Ya, misalnya nanti gini, contoh nanti saya akan menyerahkan, misalnya Pak Alif kebetulan koordinator kemahasiswaannya misalnya, nah ya. Pasti koordinatornya ya Pak, karena ada di sini. Ya. Nah, ya, betul. Jadi nanti misalnya gini Pak, nanti kami akan menyerahkan proposal yang ada di
IF tadi ke Bapak ya, setelah Bapak mengisi kesediaan tadi untuk memperbaiki kualitasnya, coba Bapak cek nama-nama yang di anggota tim yang ada di proposalnya. Biasanya kan Prodi punya identitas kontaknya ya Pak ya. Nah, apakah mahasiswa tersebut sudah lulus ataukah belum? Apakah termasuk masih mahasiswa aktif? Nah, kalau ternyata misalnya itu termasuk ke dalam mahasiswa yang sudah tidak aktif, silahkan kalau misalnya kebijakan dari Prodi melalui koordinator kemahasiswaan untuk menghibahkan ke adik kelasnya Pak, dengan judul yang misalnya di situ sudah menurut Bapak, oh ini sudah bagus nih judulnya, silakan. Berarti yang masuk ke Simbel Mawa itu adalah mahasiswa yang masih aktifnya Pak. Nah itu Pak. Mungkin jelas Pak? Atau ada yang kurang jelas? Oh, tapi akunnya sudah ada gitu ya Bu ya? Kalau akun itu diserahkannya nanti kalau misalnya sudah melalui proses reviewer Pak. Jadi kalau misalnya ini akun belum ada ya Pak. Jadi artinya untuk akun tuh semuanya satu pintu. Jadi artinya kalau sudah melalui proses reviewer, sudah ada penilaian reviewer layak tidaknya untuk ke Simbel Mawa, baru nanti akun itu keluar Pak. Untuk sebelumnya belum ada. Hanya proposalnya memang sudah ready ya. Bisa dibilang itu 70% sudah ready Pak. Ya mungkin kalau memang ada yang mau ditambahkan lagi dari prodinya silakan misalnya. Nah itu. Begitu. Ya, Bu. Sami-sami Pak Alif. Sekedar mengingatkan, mangga silakan. Ini link daftar hadir, mangga Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa untuk mengisi ya link daftar hadir. Untuk pertanyaan kedua Bu, dari Sylvia Renali. Pertanyaannya, untuk pemilihan mentor, apakah mentornya tetap sama dengan mentor pada saat mata kuliah KWU kemarin, Bu? Oke, baik. Ini silahkan nanti diskusi dengan dosen mentornya ya, Teh. Misalnya Teh Sylvia ini, misalnya silahkan diskusi, itu biasanya nanti kebijakannya ke dosen mentornya. Apakah dosen mentornya masih bersedia? Karena misalnya gini, proposal di KWU itu kalau tidak salah untuk di semester itu satu dosen mentor nyampe 17 ya, 17 proposal. Nah, paling yang bisa diambil itu maksimal 10 biasanya. Nah, jadi misalnya silakan nanti diskusi dengan dosen mentornya. Kalau misalnya dosen mentornya udah keburu overload ya Teh, berarti nanti itu diserahkan ke Teteh untuk diskusi dengan dosen pendamping yang ada di prodinya ya. Berdasarkan dari hasil misalnya adik-adik sekarang tuh kalau tidak salah untuk semester ganjil ini yang di dosen mentoring itu pengerjaan proposal bisa dibilang sudah 80% ya, malah sudah mulai mengikuti pedoman yang baru ya, yang sudah mulai ke pedoman yang 2021. Berarti nanti silakan adik-adik bisa langsung diskusi pertama dengan dosen mentornya. Yang keduanya kalau kata dosen mentornya, oh silakan adik-adik kalau memang mau mencari sendiri dosennya di prodi, mangga silakan. Nah itu, ya begitu Teh. Asal tadi dosen pendampingnya tidak boleh melebihi dari 10 tim ya untuk pembimbingan PKM, pendampingan PKM. Mangga Teh. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Jose Christopher dari Prodi Ilmu Komunikasi, apakah untuk mengupload proposal serentak tanggal 15 atau bisa mengupload sebelum tanggal 15? Oke, baik, terima kasih. Wah, ini Kang Jose ini semangat banget ya Teh sepertinya ya, karena dia akan lebih duluan mengupload proposal sepertinya. Saya akan share di sini ya Kang, Anda boleh dari sekarang untuk mengupload proposal, nanti dicek aja. Di sini saya sudah men-share kehadiran sosialisasi PKM, terus kesediaan meningkatkan kualitas PKM, silakan itu ya. Terus nanti saya akan share satu lagi untuk upload proposal ya. Jadi buat Akang Jose yang mau ngupload setelah kegiatan sosialisasi saat ini, dipersilahkan. Lebih cepat lebih baik Kang, kalau memang sudah ready dan dosen pendampingnya sudah ready ya. Oke, mangga Teh gitu. Mungkin jelas Kang Jose ya. Pertanyaan dari Ezhar Kuswirama, Prodi Ilmu Komunikasi. Untuk PKM GFK, kan outputnya harus berupa video.
Lalu untuk upload videonya sendiri berbarengan dengan proposal atau bagaimana? Nah, itu nanti Teteh baca pedoman PKM-nya dulu ya. Jadi untuk uploadnya video itu biasanya berbarengan dengan proposalnya sebaiknya. Tapi nanti bisa diperbaiki ya. Jadi misalnya untuk proposalnya itu karena bentuk GFK ini bentuknya agak beda ya. Dia nggak dalam bentuk proposal seutuhnya ya. Karena misalnya itu kaitannya ada yang berkaitan dengan SDGs tadi. Jadi nanti silahkan baca di pedomannya. Di situ tuh ada beberapa ketentuan ya. Supaya nanti nggak salah, lebih aman nanti pedomannya pun nanti saya akan share ya Teh ya. Khawatirnya beberapa prodi ya, yang kalau dari Fakultas Teknik saya rasa kalau tidak salah saya sudah men-share ya. Tapi kalau yang bukan teknik saya kurang tahu. Mungkin mudah-mudahan sudah pada tahu ya. Karena ini sudah ajang bergengsi ini biasanya semua orang udah tahu gitu ya Teh ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kami share lagi linknya untuk pedomannya supaya nanti siapa ini Kang Eshar ya. Nah jadi bisa melihat bagaimana pedoman untuk penulisan PKM GFK. Kalaupun ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ke saya atau melalui Sekretaris Direktur Kemahasiswaan. Mangga Teh, silakan. Nah, ini adik-adik, di sini udah ada link pendaftaran PKM. Bagi yang segera ingin mengupload ya, silakan sudah mulai dibuka dari hari ini ya. Nah itu, tapi kalau bagi yang untuk meningkatkan kualitas, karena saya harus mendata dulu, saya baru bisa nge-share ke prodinya setelah Bapak Ibu mengisi datanya ke saya ya. Jadi ini buat yang baru ya, ataupun dari Ormawa ya, ataupun misalnya dari prodinya, silakan. Kita tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan proposal sebanyak-banyaknya. Mangga, silakan Teh. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau raise hand langsung supaya lebih jelas bertanyanya, silakan. Ya. Alhamdulillah kayaknya udah pada paham Teh. Sudah ada link-linknya juga. Semangat untuk mengerjakan proposal PKM-nya ya. Karena tech recruit adik-adik ini kalau misalnya bisa masuk itu juga akan mengharunamakan program studinya masing-masing ya. Terutama di kancah ini ya, Simbel Mawa Ristek Brin maupun nanti terus misalnya boleh tidak yang berkaitan dengan misalnya kebetulan prodinya adalah vokasi tapi ingin menjadi dosen pendamping yang di mahasiswa proposal untuk yang yang untuk S1 silahkan ya. Jadi Bapak Ibu juga boleh menyampaikan di situ kesediaan itu untuk meningkatkan kualitas PKM itu tidak hanya berasal dari prodi yang S1 tapi yang vokasi pun silakan ya. Karena di sini adalah tujuan kita bersama adalah untuk meningkatkan kualitas proposal PKM khususnya penerimaan hibah dari Ristek Brin ya. Jadi buat Bapak Ibu pun tidak ada salahnya untuk mencoba ya, untuk sama-sama kita saling bekerja sama untuk meningkatkan supaya kita bisa mendapatkan pendanaan dari Ristek Brin ya. Nah itu. Baik. Mungkin itu ya Teh, nggak ada lagi ya, udah cukup ya. Iya udah selesai. Bu Yati. Oh iya, mangga Ibu dari siapa? Saya Heni dari Teknik Industri, Bu. Oh iya, mangga silakan Bu Heni. Ya, atur nuhun Bu Yati. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena semenjak saya terjun untuk membimbing mahasiswa dalam proposal PKM ini, baru kali ini ada sosialisasinya. Ya, beberapa tahun kemarin itu saya jujur aja kalang kabut Bu. Betul. Jadi Bu. saya mencari informasi baru diamanain sekarang Bu. Proposal PKM ini. Alhamdulillah tahun ini memang ada fasilitas untuk sosialisasi PKM ini. Mungkin ada beberapa hal yang tadi Bu Yati sampaikan, ada peningkatan kualitas proposal PKM. Berarti yang direncanakan itu adalah bahwa
Unikom sudah mempunyai proposal PKM. Nah, dari proposal PKM itu akan disebar ke prodi untuk diperbaiki. Gitu Bu ya, maksudnya ya? Betul Bu. Jadi proposal tabungan itu ada 219 proposal untuk prodi S1 dan tadi 27 proposal ya, atau 23 lupa tadi. Itu untuk prodi vokasi D3. Nah itu, dan rencananya kami akan sebar ya, karena yang vokasi pun dalam dekat ini pun nanti kalau memang ada informasi dari Dirjen Vokasi pun itu akan segera saya sosialisasikan untuk ke prodinya masing-masing. Begitu juga untuk yang S1 tadi Bu. Jadi saya berharap ini luar biasa ya. Ini salah satu dosen yang rajin dapat ya Bu Eni juga kayaknya. Nah itu sebagai dosen pendamping ya. Nah itu jadi saya juga ikut senang dengan Ibu tuh tadi ya beberapa proposalnya lolos ya Bu ya. Nah ini semoga bisa meningkatkan lagi Bu. Jadi misalnya nanti saya akan share untuk yang proposal dari teknik industri ya melalui koordinator kemahasiswaannya untuk diperbaiki, dan itu bukan berarti koordinator kemahasiswaan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proposal tersebut, Bu. Artinya bisa di-share dengan dosen-dosen yang ada di dosen tetap yang ada di program studinya, Bu. Hanya penanggung jawab di sini adalah dosen koordinator kemahasiswaan karena ini ada di bawah direktur kemahasiswaan, Bu. Nah, itu maksudnya. Jadi artinya kasihan juga kalau misalnya ternyata yang dari SI kebetulan nih ada 20 ketempuhan nanti koordinator kemahasiswaannya ya Bu Heni kayaknya. Nah, jadi silahkan itu di-share kepada dosen-dosen yang ada di prodinya Bu untuk diperbaiki kualitas PKM. Mungkin Pak Andreas bisa ya. Proposal itu Baik, coba saya tambahkan sedikit ini Bu Yati, Bu Heni. Jadi Bu Heni, kita akan men-share itu untuk mencari pendamping dari kelompok-kelompok yang sudah ada, yang semester lalu sudah kita mentoring, sudah kita coaching. Jadi itu 229 itu semester lalu. Jadi kalau ditambah dengan semester ini lebih dari 300 sebenarnya. Betul. Nah, namun tidak menutupi bahwa ketika prodi kemudian ingin membuat proposal baru itu sangat dipersilahkan. Jadi kalau saya dengar dari Pak Made tadi bahwa teknik industri itu sudah menyiapkan banyak proposal baru karena memang digenjot di prodinya. Alhamdulillah itu. Kita juga berharap hal seperti itu di prodi-prodi lainnya. Jadi memang tidak menutupi untuk yang namanya membuat draft proposal yang baru, dipersilakan, sangat dipersilakan. Karena kita memang juga mengharapkan tambahan juga dari Hima UKM ini kan yang saya bilang tadi ada wajib dengan 2 proposal dengan jenis PKM yang berbeda. Jadi mangga untuk seluruh teman-teman Kaprodi, jadi jangan sungkan untuk menambahi proposal yang sudah ada. Jadi memang ada 2 tujuan kita hari ini berkumpul. Yang pertama adalah kesediaan Bapak Ibu untuk membagi mencari pendamping untuk kelompok-kelompok yang belum ada pendampingnya. Karena tadi ada batasan bahwa satu pendamping itu hanya bisa maksimal 10 kelompok. Sedangkan mentor di kita itu hanya 10, jadi tidak bisa mengcover keseluruhan. Nah, yang kedua tadi Bapak Ibu Kaprodi dan teman-teman juga Bapak Ibu di pembina kemahasiswaan, jika berkenan memang ya mohon membuat tim sendiri juga di prodi yang bisa menambah jumlah proposal yang ada di Unikom ini. Itu Bu Heni. Iya, terima kasih Pak Andreas. Mungkin sudah dapat informasinya dari Pak Made, karena memang kami dari TI itu sudah mencanangkan untuk proposal PKM ini. Hanya saya melihat semangat mahasiswa itu sekarang itu menurun, Pak. Saya nggak tahu kenapa ya semangatnya menurun. Apa mungkin boleh nggak saya unjuk saran gitu, Pak? Untuk yang proposal PKM-nya lolos didanai, setidaknya bisa disetarakan dengan 1-2 kelulusan mata kuliah mungkin, atau yang masuk PIMNAS bisa disetarakan dengan 1 tugas akhir gitu Pak. Karena yang saya perhatikan, karena alhamdulillah di TI ini 2 tahun berturut-turut memang lolos didanai, meskipun kami sedikit gitu, tapi ya alhamdulillah gitu. Hanya tahun ini saya melihat memang jumlah mahasiswa yang semangat untuk proposal PKM ini semakin menurun. Nah,
mungkin apakah lebih baik kalau misalnya ada satu stimulus mungkin Pak Andreas ya, bahwa yang lolos didanai dapat dikonversi dengan apa gitu, atau misalnya yang lolos PIMNAS dapat dikonversi menjadi apa, itu mungkin Pak Andreas dan Bu Yati. Baik, terima kasih. Itu pihak Pak Andreas kayaknya yang lebih ini menjawabnya. Silakan Pak. Mangga, insya Allah Bu Heni. Jadi memang kita akan mencoba untuk memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semua prestasi, bukan hanya di PKM ini saja. Saya berharap juga stimulus-stimulus yang kita berikan itu menjadi trigger-trigger untuk anak-anak kita tetap berprestasi. Maka di langkah awal kita itu, kita sudah menyiapkan yang namanya sistem penilaian non-akademik, ya SPAK itu nanti. Jadi aktivitas kemahasiswaan. Jadi nanti prestasi-prestasi itu ada nilai-nilai, karena memang nanti akan sosialisasikan juga ini dengan teman-teman Kaprodi dan juga teman-teman direktorat yang lain untuk pelaksanaan SPK ini. Dan di situ ada nilai-nilai yang memang dipenuhi memberikan bantuan terhadap yang namanya kegiatan non-akademik. Tapi nanti misalnya masukan-masukan seperti ini memang bisa dirasa membantu, misalnya tadi dikonversi ke SKS atau dan lain-lain, nanti kita bicarakan lagi. Tentunya saya tidak bisa ngambil keputusan sendiri di sini. Nanti akan saya bicarakan dengan pimpinan, yang mudah-mudahan apa yang kita inginkan dengan pola stimulus untuk merangsang gerak mahasiswa kita bisa mempercepat yang namanya larinya mahasiswa kita untuk berprestasi. Terima kasih sarannya Bu Heni. Nanti kita coba bicarakan. Iya. Sama-sama Pak Andreas. Mungkin saya juga pribadi dari Prodi mohon kerjasamanya, terutama dalam pembentukan proposal. Kami ketahui memang dalam pembuatan proposal ini mahasiswa kadang-kadang agak sulit gitu ya untuk di-push gitu untuk proposalnya dengan beban pendamping gitu, dosen-dosen yang memang bekerja keras untuk memeriksa proposal mereka gitu. Ditambah mungkin setidaknya ada sedikit penghargaan buat Bapak Ibu dosen pendamping gitu, karena jujur saja mereka memang bekerja secara sukarela gitu ya, artinya memang ya tidak ada tidak ada reward sama sekali gitu. Jadi mungkin mohon dari tim PKM ini bisa memperhatikan dosen pendamping yang memang setidaknya yang lolos didanai Dikti atau yang lolos PIMNAS. Itu saja mungkin Pak Andreas, Bu Yati dari kami di Prodi Teknik Industri. Terima kasih. Nanti mohon kerjasamanya dari kami di Prodi Teknik Industri. Baik. Terima kasih Bu Heni, terima kasih. Baik, menambahkan mungkin Pak sama Bu Heni, sebetulnya kalau untuk dosen pendamping Bu, kalau memang sudah selesai ya, itu biasanya berita acara pendampingan itu bisa diajukan Bu, jadi setara dengan pengajaran 2 SKS Bu. Jadi misalnya di Prodi Teknik Industri itu ada berapa orang yang dosen pendamping yang dilolos di Danai Dikti, silakan BAP waktu pelaksanaan mentoring waktu pendampingan itu dari mulai tahap pembuatan proposal sampai dengan laporan akhir. Nah, itu silakan BAP-nya itu coba diajukan nanti lewat Direktur Kemahasiswaan, itu nanti diajukan ke WR1 untuk misalnya dikompensasilah dengan seperti pengajaran 2 SKS untuk satu judul yang lolos dari yang didanai oleh Dikti Bu. Biasanya gitu Bu Eni. Gitu aja mungkin tambahannya. Terima kasih Bu Yati informasinya. Hatur nuhun. Sami-sami. Mangga silakan Mbak Ita, kayaknya udah selesai ya, gak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kepada Ibu Supriyati dan Pak Andreas atas jawaban-jawabannya. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutupan sosialisasi oleh Direktur Kemahasiswaan Bapak Andreas Darmayadi, SIPM SI. Baik, alhamdulillah, terima kasih Teta. Alhamdulillah sosialisasi kita sudah kita laksanakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Supriyati selaku koordinator PKM yang telah memaparkan terutama tadi mengenai tahapan-tahapan dan juga fase-fase serta tanggal-tanggal penting agar kita tidak terlewat dalam mengikuti tawaran dari Simpermawa ini terkait dengan PKM ini. Dan kita berharap tahun ini sebenarnya ya seperti yang kita sudah bicarakan, mudah-mudahan kita bisa mempunyai hasil 500-an mudah-mudahan bisa mudah-mudahan yang namanya insya Allah lah. Karena tadi ada klaster-klaster, karena
kalau kita cuma kirim tahun kemarin itu kalau nggak salah cuma 178 Ya, Pak. 78 proposal ya, itu masuknya cuma klaster 4 ya. 4. Klaster 4. Dan itu sampai 200 itu memang hanya 3 yang akan didanai gitu ya. Jadi memang kalau kita ingin banyak didanai, jumlah proposal yang masuk juga harus kita perbanyak. Dan ini bagian dari ikhtiar kita. Kalau untuk sosialisasi, sebenarnya sih tahun lalu karena memang tidak ada PKM-nya ya. Betul. Jadi tahun 2019 kita laksanakan sosialisasi, tapi waktu itu hanya pada seluruh mahasiswa kita lakukan sosialisasi ya waktu itu ya. Hanya himanya hanya himanya aja, Pak. saja. Enggak Kita lakukan kaprodi sosialisasi. sama koordinator Jadi, tidak ada. kemudian kita juga sudah bentuk tim tim reviewer, kemudian juga ada tim mentor gitu ya. Jadi kita berusaha untuk lebih baik dari setiap tahun gitu, untuk menciptakan tim yang baik, support system yang baik untuk menghasilkan bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas proposal yang baik, sehingga kita juga bisa menikmati misalnya pendanaan, dan juga bukan hanya pendanaan, mungkin insya Allah tadi sampai Timnas tadi. Mudah-mudahan ikhtiar kita sama-sama. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah hadir, ada di mahasiswa yang luar biasa yang sudah hadir. Terima kasih kepada Bu Supriyati sekali lagi, Bapak Ibu tim reviewer ini yang luar biasa, nanti karena satu orang bisa mereview puluhan mahasiswa. Mohon waktunya ibu-ibu, bapak-bapak yang menjadi tim reviewer. Kemudian juga seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara hari ini. Ya. Untuk yang masih ingin bertanya, silakan untuk bertanya kepada Taita atau kepada saya langsung, pada Bu Yati, mangga dipersilahkan agar kalau yang masih agak malu bertanya di sini mungkin bisa japri kepada kami. Yang penting adalah kita bisa melaksanakan PKM ini dengan baik, insya Allah target kita 500 tercapai. Ya. Dan kalau masih bingung dengan mekanismenya ya tadi, mudah-mudahan tidak malu untuk bertanya kepada kami, jangan ragu-ragu, silahkan saja. Kalau saya tidak mau menjawab, nanti saya lemparkan ke siapa, mudah-mudahan bisa semualah gitu ya. Kalau nanti Bu Yati nggak bisa menjawab, nanti bisa dilaporkan ke siapa, karena memang kita saling melengkapi lah semua ini ya. Mudah-mudahan arus informasinya nanti informasi yang terbaik dan paling benar gitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya menutup kegiatan sosialisasi ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua Bapak Ibu, adik-adik semua, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hatur nuhun, mangga. Mangga, hatur nuhun.